Bismillah, 1 tahun aksi 7 Oktober Tufan Al-Aqsa, dan kemudian ada reaksi dari Zionis Israel yang kemudian ya sampai hari ini kita bisa lihat berita-berita yang muncul di media sosial kita atau di televisi kita, bagaimana warga Gaza, anak-anaknya, perempuannya, semuanya mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, begitu hebat. Kekurangan air, mereka tidak bisa sekolah, bahkan sekolah-sekolah mereka dibombardir. Bahkan terakhir gue lihat banyak sekali berita-berita di mana bayi-bayi di Gaza itu terlahir dengan keadaan cacat, ya akibat makanan yang susah, akibat keadaan yang sulit dan sebagainya. Tetapi kita nggak mau terjebak melihat isu Palestina ini hanya dalam setahun ini. Artinya kita nggak bisa melihat isu Palestina hanya dimulai dari 7 Oktober 2023 tanpa melihat sebenarnya kenapa ada aksi 7 Oktober 2023. Nah, kalau kita berbicara isu Palestina, maka rangkumannya ada pada 3 istilah. Istilah yang pertama adalah istilah bahwasanya ini bukan konflik, tapi ini adalah penjajahan atau pendudukan. Ingat, ini penjajahan atau pendudukan. Ini bukan konflik. Ini bukan konflik antara Palestina dan Israel. Karena ini bukan, kalau konflik itu berarti ada dua entitas yang sudah ada sebelumnya, yang normal, kemudian karena ada satu permasalahan atau dua permasalahan, kemudian terjadi konflik. Tapi ini adalah penjajahan, pendudukan. Orang-orang yang kemudian sekarang disebut dengan entitas Zionis Israel itu adalah orang-orang asing di tanah Palestina. Mereka datang atau didatangkan ke tanah Palestina untuk menduduki wilayah Palestina, dan bahkan dalam pendudukan itu sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa genosida, peristiwa-peristiwa yang banyak wilayah yang kemudian warga-warga asli Palestina itu diusir dengan paksa, dihilangkan untuk kemudian ditaruh entitas baru dan itu asing di wilayah tersebut. Makanya ini pendudukan, ini penjajahan. Ini ya model proyek imperial yang sejak dahulu ada, bahkan Indonesia juga pernah mengalami penjajahan itu. Begitu juga dulu di Afrika Selatan ada, dan seterusnya. Ya ini sama aja. Ini proyek imperialis barat yang memang ya kali ini ada di tanah Palestina dan sampai hari ini masih berlanjut. Ini satu, istilah satu. Ini adalah pendudukan atau penjajahan dan bukan konflik. Istilah yang kedua yang harus kita sadari, ringkasan dari isu Palestina. Ini adalah genosida, ini bukan perang. Ini adalah genosida. Karena kalau yang namanya perang pasti ada etikanya, ada peraturannya. Bahkan ya di PBB sendiri itu ada peraturan-peraturan yang mengikat semua negara bahwasanya perang tuh etikanya harus begini, nggak boleh begitu, nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, dan seterusnya. Tapi coba lihat apa yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza, itu bukan perang, tetapi itu adalah genosida. Dan ini balik lagi, gue pernah membahas dalam beberapa video yang lalu gitu ya, bahwasanya ada satu prinsip proyek Zionis Israel, yaitu bahwasanya Palestina itu dianggap sebagai tanah yang kosong, nggak ada masyarakatnya, nggak ada rakyatnya, nggak ada manusianya. Mereka menganggapnya begitu, sehingga mereka dengan leluasa, dengan sesuka hati melakukan apa saja untuk mengosongkan Palestina, mengosongkan Gaza juga, untuk ditaruh tadi manusia-manusia baru dari tempat lain yang mereka asing untuk diduduki dan untuk dijajahi. Ya mungkin kalian ada yang berkata, ya ini karena memang ada ajaran agama Yahudi yang mengatakan itu adalah tanah yang dijanjikan. Itu hanya tameng. Itu hanya tameng, itu hanya topeng yang mereka sebut terus, dan itu yang kemudian menjadi legalitas, alasan untuk melegalkan kejahatan yang mereka lakukan. Karena pada asalnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ajaran bahwasanya Palestina adalah tanah yang dijanjikan itu iya memang ada, tetapi bukan dengan usaha manusiawi. Semuanya akan terjadi dengan begitu saja, tanpa ada upaya-upaya manusia untuk melakukan atau mengumpulkan orang-orang Yahudi. Dan faktanya kalau kita lihat datanya, coba lihat, orang Yahudi masih banyak di luar wilayah tanah yang disebut tanah dijanjikan itu. Di Amerika masih banyak, di Eropa juga masih banyak, dan sebagainya. Istilah yang ketiga yang harus kita sadari, ketika kemudian Israel, proyek Zionis Israel itu menjajah, menduduki Palestina, dan kemudian mereka melakukan kejahatan tanpa memperhatikan etika kejahatan tersebut, genosida tersebut, ya pasti ada perlawanan. Maka yang dilakukan oleh
warga Gaza, yang dilakukan oleh warga Palestina adalah perlawanan, bukan terorisme. Selama ini mungkin kita mendengar kalau sebagian media mengatakan apa yang dilakukan pada aksi 7 Oktober itu merupakan aksi terorisme, aksi yang menakutkan, yang mengancam orang-orang yang ada di wilayah Zionis Israel. Enggak, itu adalah perlawanan. Ya namanya orang diserang, namanya orang dicuri tanahnya, namanya orang digenosida, dengan kesadaran diri, dengan atau secara otomatis dia akan melawan. Maka selama ini yang dilakukan oleh warga Palestina, oleh rakyat Palestina, oleh orang-orang Gaza adalah melakukan perlawanan. Itu bukan terorisme. Ini 3 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama tadi, ini adalah pendudukan, penjajahan. Ini bukan konflik. Kemudian yang kedua, ini adalah genosida, ini bukan perang. Dan kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh warga Palestina dan Gaza adalah perlawanan, bukan terorisme. Sekali lagi, apa yang kita lihat, kejahatan yang terjadi pada hari ini, sebenarnya bukan, kita tidak perlu melihat sebengis apa kejahatan ini. Tetapi memang Israel, Zionis Israel sendiri itu adalah proyek kejahatan. Karena dia melakukan penjajahan, dan tentu kita semua sepakat tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.